Selamat datang di channel Klan Kobi. Hey, jangan skip video ini ya, supaya retensinya bagus sehingga videonya banyak yang nonton. Untuk itu tonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe biar Mimin tambah semangat. Cerita kali ini diawali dengan berbagai macam bahan makanan berkualitas tinggi mulai dari sayuran hingga irisan daging akhirnya telah tersaji di atas meja. Panci sup hotpot yang hangat pun juga mulai bergolak hebat, mengeluarkan kepulan uap harum yang menggugah selera makan siapa saja yang menciumnya. Sambil tersenyum, Tuan Ye lalu mempersilakan semua tamunya untuk tak ragu memasak apapun bahan makanan yang mereka sukai. Tuan Ye kemudian mencontohkan cara memasak dengan perlahan mencelupkan selembar irisan daging ke dalam kuah kaldu hotpot yang sedang mendidih. Melihat hidangan ekstrim di depan mata, rombongan kultivator tua itu hanya bisa menatap tegang sambil menelan ludah karena merasakan tekanan magisnya. Master Yi berbisik serius membahas rumor tentang Raja Iblis Macan Hitam dari Pegunungan Juechang yang beberapa hari lalu dikabarkan hilang misterius. Ia menambahkan bahwa monster legendaris tersebut tiba-tiba jatuh di wilayah Tanah Suci Mistik Agung dan menghilang tanpa jejak yang jelas. Mendengar ini, Master Su pun mulai berpikir, mungkinkah binatang buas yang hilang tersebut sebenarnya sengaja dihabisi oleh Senior Ye? Sambil mengangguk paham, Master Su menduga kuat bahwa harimau iblis itu tewas saat melewati kota Qiaoqi karena mengusik ketenangan sang senior. Dari dugaan ini, pandangan mereka bertiga langsung tertuju pada sepiring penuh irisan daging harimau iblis di depan mereka yang kini memancarkan aura ungu kutukan. Leluhur yang tanpa gemetar menatap piring itu, menyadari daging kaisar iblis perkasa di depan mereka telah dipotong tipis hanya untuk dijadikan menu sup hotpot. Ia juga terbelalak syok menyadari bahwa di mata Senior Ye, sesosok Raja Iblis Agung tidak berbeda dengan bahan makanan untuk hidangan sup. Di sisi lain meja, Yan Bingxin tanpa santai mengambil daging menggunakan sumpit tanpa memedulikan ketegangan batin yang melanda para sesepuh. Namun, di benak Yan Bingxin sendiri, saat ini ia tanpa sedikit ragu apakah dia bisa memakan bahan makanan ini, karena dia sendiri tahu bahwa dia sedang diet. Di tengah keraguan itu, ia pun mencoba memberanikan diri, dan terlihat tangannya mulai memegang sumpit mengambil selembar irisan daging dari piring. Melihat keraguan-raguan itu, Tuan Ye dengan senyum ramah langsung menyarankan agar Nona yang bergegas mencoba daging lezat yang sudah matang itu. Yan Bingxin pun mendadak panik canggung dan menolak halus, beralasan bahwa para kultivator wanita biasanya tidak bisa sembarangan makan daging segar. Tuan Ye seketika tertegun heran mendengar informasi tersebut, lalu bertanya dengan wajah polos apakah Nona yang memang tidak diperbolehkan makan daging? Tuan Ye juga membatin dan sedikit terkejut tidak menyangka bahwa para wanita di dunia kultivasi juga melakukan diet seperti para wanita di dunia yang bernama planet bumi. Mendengar alasan diet itu, Tuan Ye pun lalu tertawa lepas dan meminta para sesepuh makan lebih banyak agar daging kaisar iblis ini tidak terbuang sia-sia. Master Yi pun kemudian memberanikan diri mencicipi daging tersebut dengan sumpitnya, mengabaikan ketakutan demi menghormati tawaran dari Senior Ye yang agung. Tak ingin ketinggalan, Master Su juga ikut menyantap irisan daging harimau iblis itu dengan ekspresi wajah tegang namun penuh rasa penasaran yang besar. Seketika itu juga, pancaran energi spiritual murni meledak di dalam tubuh leluhur Yan, memberikan efek pencerahan batin yang terasa luar biasa. Para sesepuh itu pun langsung takjub merasakan hawa hangat yang nyaman di tubuh mereka, menyadari bahwa daging kaisar iblis ini tidak semenakutkan dugaan. Namun, detik berikutnya, tiba-tiba leluhur yang merasakan gejolak energi panas dan berseru panik karena ada sesuatu yang dirasanya tidak beres di dalam tubuhnya. Begitu pula dengan Master Su, saat ini dengan wajah memerah menahan panas, ia berujar bahwa sekujur tubuhnya terasa seperti terbakar. Melihat kepanikan mendadak dari para sesepuh, Tuan Ye yang sedang asyik memegang daging dengan sumpit langsung menoleh heran dan bertanya ada apa? Saking tidak kuat menahan lonjakan energi spiritual yang mengamuk, tubuh mereka pun mulai memancarkan hawa panas yang membara di sekujur meridiannya. Master Su spontan memegangi dadanya yang terasa sangat sesak akibat luapan hawa murni dari daging kaisar iblis yang sedang bergejolak hebat di dalam batin. Untuk mencoba menutupi situasi darurat itu, Master Yi pun bergegas meminta maaf kepada Senior Ye karena rombongan mereka harus izin pamit keluar sebentar. Setelah mengatakan ini, ketiganya kemudian berdiri dan memberi hormat kepada Tuan Ye, dan ini membuat Tuan Ye hanya bisa menatap mereka dengan bingung. Tuan Ye pun bergumam heran melihat mereka bertingkah seperti ini, tidak habis pikir mengapa mereka sudah tidak kuat hanya setelah memakan 2 gigitan saja. Ia lalu kembali menatap piring hotpot di depannya dengan ragu, mulai bertanya-tanya apakah kualitas daging harimau hitam miliknya itu ternyata sudah rusak? Padahal, menurutnya, ia merasa sudah merawat daging itu dengan baik di dalam lemari es miliknya menggunakan bantuan bola es kecil untuk menjaga kesegarannya. Adegan pun kemudian berganti, dan saat ini di area pegunungan di luar kota Qiaoqi. Pemandangan lembah berkabut tampak begitu sunyi di bawah terik matahari. Saat ini juga,
Terlihat Master Yi berteriak histeris menahan rasa sakit saat seluruh energi di dalam pembuluh darahnya bergolak liar bagai ombak lautan mengamuk. Master Su sendiri juga ikut mengerang kesakitan dengan wajah memerah, merasa sekujur tubuhnya terasa sangat panas akibat efek daging kaisar iblis sebelumnya. Mereka bertiga pun berlari kencang menerobos hutan demi meluapkan energi liar, menyadari ranah pembentukan jiwa sekalipun tak sanggup membendung hawa itu. Master Yi pun kemudian mendesak Master Su agar mereka saling membantu menyalurkan tenaga dalam untuk menetralisir hawa panas itu sebelum terlambat. Setelah mengatakan ini, Master Yi segera menyilangkan jari-jarinya untuk membentuk segel tangan mantra suci demi menolong kedua rekan seperjuangannya. Hal serupa pun juga diikuti oleh Master Su yang saat ini kedua telapak tangannya mulai diselimuti oleh kobaran api spiritual yang memancarkan aura yang murni. Dan tak lupa juga, leluhur Yan, ia sendiri tak mau kalah, dan terlihat tangannya tampak membuat segel ninja hingga memancarkan cahaya terang di ujungnya. Segel mantra terakhir dirapalkan dengan mantap, memicu ledakan gelombang energi suci pelindung jiwa yang bergemuruh hebat memecah keheningan hutan. Mereka bertiga akhirnya menyatukan telapak tangan untuk saling mengalirkan ki penenang, bersatu demi menaklukkan gejolak kekuatan senior Ye yang agung. Berkas cahaya spiritual keemasan yang megah pun tampak meroket dahsyat membelah langit, menandakan redamnya gejolak energi murni yang mengamuk di pegunungan. Dan tak lama kemudian, suasana di lembah yang tersembunyi itu perlahan kembali sunyi, menyisakan embus angin segar di antara rimbunnya pepohonan hijau. Leluhur Yan pun tampak bersandar lemas di batu sambil terengah-engah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolongan kedua rekannya itu. Ia mengaku sangat panik dan khawatir nyawanya tidak akan selamat hari ini jika mereka berdua tidak bertindak cepat menyalurkan energi penenang. Di sisi lain, Master Yi tampak tertawa lega seraya berujar bahwa mereka juga harus melepaskan sisa luapan energi liar dari daging kaisar iblis agar tubuh tetap aman. Untuk Master Su sendiri, ia terduduk lemas di rumput, merenungkan kedahsyatan hidangan sup senior Ye yang penuh dengan energi, namun juga bahaya yang besar. Dan kembali ke kediaman, Yan Bingxin saat ini dengan penasaran bertanya kepada Tuan Ye mengenai sudah berapa lama ia menetap tinggal di kota Qiaoqi ini. Mendengar ini, Tuan Ye seketika terdiam dan tampak merenung sedih. Seolah-olah pertanyaan sederhana itu mengingatkan dirinya pada memori masa lalu yang kelam. Sambil meletakkan sumpit, Tuan Ye menjawab santai bahwa dirinya memperkirakan sudah tinggal mengasingkan diri di sini selama lebih dari 5 tahun. Yan Bingxin kembali bertanya dengan penuh minat apakah Tuan Ye tidak pernah merasa bosan dan tidak ingin pergi keluar untuk melihat dunia yang luas? Mendengar ini, Tuan Ye pun mengaku bahwa ia sebenarnya selalu ingin bisa pergi melihat keindahan dunia luar, namun sayang sekali, ia tak pernah punya kesempatan itu. Suasana kilas balik pun berganti saat Tuan Ye berjalan sendirian di tengah kegelapan hutan malam yang lebat dengan hanya bermodalkan sebuah lentera. Alasan utamanya adalah karena setiap kali ia melangkah keluar dari batas kota, selalu saja ada binatang iblis liar yang mendadak menyerangnya. Ingatan akan teror monster hutan itu membuat Tuan Ye spontan bergidik ngeri dengan ekspresi wajah ketakutan yang tampak sangat kocak dan konyol. Di tengah hutan itu, Tuan Ye terus berjalan tertatih-tatih menembus kabut malam yang pekat, mencoba mencari jalan pulang di tengah hawa mistis yang mencekam. Namun, tanpa Tuan Ye sadari, seberkas cahaya emas spiritual yang sangat megah muncul menyelimuti tubuhnya, mengusir kegelapan dan membuat siluman di sekitar ketakutan. Seekor kucing hitam kecil yang bersembunyi di balik semak-semak hanya bisa mengintip pasrah menyaksikan tekanan energi dahsyat dari Tuan Ye. Di bayangan si monster, Tuan Ye mendadak menoleh dengan tatapan mata merah menyala dan senyum seringai menyeramkan seakan-akan siap memangsa. Melihat wujud mengerikan itu, si monster berbulu hitam itu pun langsung berteriak histeris karena mengira pria di depannya adalah sesosok hantu yang nyata. Dan tanpa pikir panjang lagi, si monster itu pun langsung berlari sekencang mungkin demi bisa menyelamatkan nyawanya menjauh dari Tuan Ye. Mengingat itu, Tuan Ye pun menghela napas panjang seraya mengeluh bahwa situasi di luar kota sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi oleh orang biasa seperti dirinya. Yan Bingxin sendiri setelah mendengar ini, ia pun mendadak berkata penuh keyakinan bahwa dirinya kini telah berhasil memahami rahasia besar di balik ucapan Tuan Ye. Dalam hatinya, ia menyimpulkan pergerakan seorang ahli seperti Tuan Ye pasti akan picu kekacauan besar di dunia, jadi Tuan Ye sengaja menetap untuk tak cari masalah. Kembali ke realita, Tuan Ye dengan polos lalu bertanya apakah Yan Bingxin sempat menghadapi bahaya besar atau monster liar dalam perjalanannya ke kota ini. Yan Bingxin pun menjawab tidak, karena keluarganya telah mengirim banyak pasukan pengawal berotot ke Kartuk mengawal perjalanannya kali ini. Ia menambahkan bahwa letak kota Qiaoqi ini sebenarnya sangat dekat dan bersebelahan langsung dengan kota Qinghe. Begitu mereka semua berhasil mencapai kota Qinghe, pemandangan sekte megah di atas awan akan langsung menyambut kedatangan mereka. Yan Bingxin juga menjelaskan mereka bisa langsung menggunakan susunan arai teleportasi magis raksasa untuk meroket menuju ke ibu kota Kekaisaran Yan. Mendengar istilah asing tersebut,
Tuan Ye pun langsung terperangah heran dan bertanya dengan penasaran mengenai bagaimana sebenarnya cara kerja array itu. Yan Bingxin lalu menjelaskan array itu adalah formasi besar penghancur jarak yang mampu melintasi ribuan mil menuju ibu kota Kekaisaran Yan yang agung. Sontak saja, Tuan Ye yang mendengar ini, matanya spontan berbinar penasaran bertanya apakah di ibu kota sana ada budaya yang sangat menghargai seni kaligrafi dan lukisan? Yan Bingxin pun menjawab tentu saja ada. Dan menurutnya, para master di bidang sastra di sana secara alami sangat suka menikmati berbagai macam kaligrafi dan lukisan indah. Mendengar penjelasan itu, berbagai sosok seniman wanita cantik dengan pakaian anggun dan kipas sutra seolah terbayang menari-nari di benak mereka. Tuan Ye pun bergumam kagum mengakui kekuatan keluarga Nona Yan, serta memuji lingkungan ibu kota Kekaisaran yang dinilainya pasti sangatlah bagus. Ia juga merasa optimis karena para master sastra di sana yang belum pernah mengagumi karyanya pasti akan jadi pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Dan saat ini, sambil menatap lekat, Yan Bingxin berkata jika Tuan Ye belum pernah pergi ke ibu kota Kekaisaran Yan, maka ia ingin mengajaknya ikut bersama mereka ke sana. Mendengar ajakan ini, Tuan Ye pun tersentak kaget dalam hati karena tawaran tak terduga itu datang begitu cepat bahkan sebelum dirinya sempat memikirkan alasan menolak. Sambil tersenyum renyah, Tuan Ye menerima ajakan itu karena merasa tidak sopan untuk menolak kebaikan Nona Yan yang sudah mengundangnya dengan ramah. Wajah Yan Bingxin pun langsung berseri-seri gembira mendengar persetujuan itu, lalu ia bertanya dengan penuh semangat kapan rombongan bisa berangkat. Tuan Ye sontak mendadak terdiam canggung di tempatnya, tampak bingung karena tidak menyangka antusiasme gadis di hadapannya akan sebesar dan secepat ini. Mencoba mengambil keputusan cepat, Tuan Ye lalu dengan senyuman lebar langsung mengusulkan bagaimana jika mereka semua langsung berangkat besok pagi saja. Suasana pun kemudian berganti di luar gerbang kediaman, dan saat ini sebuah suara terdengar mengabarkan bahwa leluhur Yan telah kembali. Tuan Ye pun menoleh heran menyambut kedatangannya, lalu bertanya mengapa leluhur Yan justru kembali ke sini seorang diri saja. Dan kemana yang lainnya? Mendengar ini, leluhur Yan tanpa ragu seraya menjelaskan bahwa dua lainnya telah pulang duluan demi mengamankan hadiah pusaka dan tidak mengganggu lagi. Ia membatin di hati bahwa alasan utama Master Su dan Master He bergegas pulang adalah untuk segera menstabilkan lonjakan tingkat kultivasi murni mereka. Dan saat ini, sambil melompat gembira, Yan Bingxin melaporkan kepada kakeknya bahwa Tuan Ye telah bersedia ikut bersama mereka ke ibu kota selama beberapa hari. Mendengar kabar mengejutkan itu, leluhur Yan langsung melotot syok dengan wajah penuh keterkejutan luar biasa seakan tak percaya. Leluhur Yan pun langsung meredam rasa syoknya dan tersenyum lebar seraya berseru kepada cucunya bahwa keputusan ikutnya senior Ye itu adalah hal bagus. Ia kemudian merapatkan kedua telapak tangannya dan membungkuk hormat dengan penuh hikmat di hadapan Tuan Ye. Leluhur Yan menegaskan kehadiran senior Ye di ibu kota Kekaisaran benar-benar suatu kehormatan yang teramat sangat besar bagi seluruh keluarganya. Tuan Ye sendiri saat ini berbalik dengan mantap, bersiap mengambil keputusan penting untuk sambut hari esok yang dipenuhi petualangan baru. Dengan penuh semangat, Tuan Ye mengepalkan tangan dan berseru mengajak semuanya untuk bergegas pergi beristirahat agar bisa berangkat esok pagi. Kemudian, malam pun tiba menyelimuti seluruh kota Qiaoqi, memancarkan keindahan pemandangan langit bertabur bintang yang sangat sunyi dan damai. Di dalam sebuah kamar kayu yang hangat, sebuah lentera minyak tradisional menyala terang, memancarkan pendaran cahaya kuning lembut yang menenangkan. Leluhur Yan perlahan tampak melangkahkan kakinya mendekati kursi kayu di dalam kamarnya, lalu memutuskan duduk untuk memulai waktu meditasinya. Sambil memejamkan mata, leluhur Yan terlihat mengulurkan tangannya ke sakunya dan berniat mengambil sesuatu di dalamnya. Dan apa yang diambil oleh leluhur Yan adalah sebuah jimat pusaka komunikasi rahasia yang berbentuk ornamen kayu artistik. Proyeksi bayangan Kaisar Yan pun muncul dari jimat itu, bertanya penuh harap apakah ada perkembangan baru mengenai misi pencarian ahli tak tertandingi itu. Mendengar ini, leluhur Yan tertawa kecil seraya mengabarkan berita gembira bahwa besok senior Ye dipastikan akan ikut pergi bersama mereka menuju ibu kota Kekaisaran. Mendengar kabar luar biasa tersebut, sang kaisar pun langsung terbelalak syok kegirangan seolah tidak mempercayai keberuntungan besar yang datang ini. Leluhur Yan membenarkan hal itu, lalu menambahkan bahwa masih ada instruksi lagi agar kaisar segera merenovasi semua toko kaligrafi serta lukisan yang ada di pusat kota. Sang kaisar pun mendadak gugup bercampur bingung setelah mendengar ini, terbata-bata bertanya alasan dibalik perintah yang sangat mendadak itu. Leluhur Yan pun menjelaskan hobi senior Ye adalah menulis, jadi kenyamanan sang ahli sangat menentukan pandangan pertamanya terhadap martabat klan mereka. Dengan wajah menyeramkan, leluhur Yan mengancam jika kaisar lalai dalam menyambut senior Ye, maka ia bisa lupakan tahtanya sebagai penguasa. Suasana pun lalu berganti di kamar lain saat Tuan Ye meneliti cincin pemberian Yan Bingxin. Ia terkejut menyadari cincin itu adalah pusaka penyimpanan legendaris.
Secara teori cincin spiritual pemberian Yan Bingxin kini resmi jadi miliknya. Namun Tuan Ye pusing karena tak tahu cara mengoperasikannya tanpa energi. Ia bingung apakah harus menggigit jari untuk meneteskan darah murni miliknya seperti adegan di dalam cerita novel fantasi kultivasi yang sering ia baca. Tanpa membuang waktu lagi, Tuan Ye segera mengangkat jari telunjuknya ke atas untuk bersiap melakukan metode nekat pengenalan darah tersebut. Ia pun kemudian langsung menggigit ujung jari telunjuknya hingga berdarah, mengabaikan rasa sakit demi bisa membuka misteri di dalam cincin pusaka. Setetes darah murni berwarna merah segar itu pun perlahan menetes jatuh tepat di atas permukaan batu permata biru yang tertanam indah di cincin penyimpanan. Melihat ini, Tuan Ye tertegun menyaksikan reaksi magis yang mulai timbul, bertanya-tanya dalam hati mengenai fenomena apa yang akan terjadi pada cincin tersebut. Namun, detik berikutnya, mata Tuan Ye mendadak syok saat melihat batu permata itu tiba-tiba memancarkan pendaran energi spiritual keemasan yang megah. Ia lalu berteriak panik ketika gelombang pendaran cahaya suci yang sangat menyilaukan meroket dahsyat hingga memenuhi seluruh ruangan kamarnya. Kesadaran Tuan Ye seketika tersedot masuk ke dalam dimensi lain, membuatnya spontan memejamkan mata seolah takut dengan apa yang akan terjadi. Namun, detik berikutnya, ia merasa tak percaya karena ruang dimensi ini terasa sangat luas bagaikan sebuah istana megah seluas puluhan ribu meter persegi. Jiwa spiritual Tuan Ye terlihat melayang di tengah pusaran formasi rasi bintang yang memancarkan energi kosmik maha dahsyat. Melihat keajaiban ruang dimensi tanpa batas yang sangat luar biasa itu, Tuan Ye pun langsung tertawa kegirangan dengan ekspresi wajah yang sangat puas. Adegan pun kemudian berganti, dan keesokan harinya, saat ini terlihat leluhur Yan dan Yan Bingxin sudah bersiap untuk segera pergi ke ibu kota kekaisaran. Di pagi yang cerah itu, leluhur Yan tampak tersenyum lebar, berseru bahwa mereka harus memastikan Tuan Ye merasa nyaman dan tenang selama perjalanan. Dan sementara itu, saat ini di dalam kamar, sehelai jubah kain sutra biru tua yang sangat indah perlahan mulai diangkat dari tempat penyimpanannya. Jubah megah nan mewah tersebut kemudian dikibaskan dengan sangat anggun, dan siap untuk dipakai oleh Tuan Ye hari ini. Tuan Ye sendiri saat ini terlihat merapikan pakaian barunya, memastikan setiap lipatan baju ini telah terpasang sangat rapi. Dan tak lupa juga, Tuan Ye lalu mengangkat tangan untuk mengikat rambut hitam panjangnya yang indah memakai sebuah tusuk konde dengan sangat cekatan. Sementara itu, tangan putih bersih Tuan Ye bergerak lembut mengelus kepala seekor rubah putih mistis bermata indah yang sedang manja duduk di dekatnya. Setelah semuanya beres, Tuan Ye lalu perlahan mendorong pintu kayu besar di hadapannya. Pintu itu terbuka lebar, memancarkan cahaya terang dari luar. Langkah kaki Tuan Ye terdengar mantap saat berjalan keluar melewati ambang pintu untuk segera menemui tetua yang sudah lama menantinya itu. Sambil menggendong rubah putih, Tuan Ye meminta maaf dengan tulus karena telah membuat leluhur yang menunggu terlalu lama di halaman. Leluhur Yan yang menunggu seketika tercengang melihat penampilan Tuan Ye yang kini tampak begitu sangat gagah dan berwibawa. Begitu pula dengan Yan Bingxin, ia juga terpana melihat ketampanan Tuan Ye yang mengenakan jubah barunya yang mewah. Tuan Ye sendiri tersenyum ramah menjelaskan bahwa jubah barunya itu sengaja dipakai demi menghadiri acara penting di ibu kota kekaisaran nanti. Mendengar ini, leluhur yang tertawa bangga, memuji ketampanan Tuan Ye yang terlihat tiada tandingannya dalam balutan jubah hitam bermotif emas tersebut. Dan saat ini, melihat pesona Tuan Ye dari dekat, pipi Yan Bingxin pun mendadak merona merah karena tersipu. Ia bertekad untuk bisa terus berada di sisinya. Adegan selanjutnya, rombongan Tuan Ye dan lainnya akhirnya mulai berjalan bersama meninggalkan area kediaman untuk memulai perjalanan panjang mereka. Dari kejauhan, seekor serigala hitam diam-diam mengawasi pergerakan Tuan Ye yang sedang berjalan membawa rubah putihnya. Rubah putih di pelukan Tuan Ye pun tampak bingung, bertanya kepada serigala hitam itu, apakah ia tidak akan ikut bersama Tuan Ye ke kota kekaisaran? Mendengar ini, serigala hitam hanya berkata bahwa ibu kota kekaisaran sangat berbahaya, penuh dengan individu kuat yang bisa memicu masalah bagi Tuan Ye. Jadi, ia akan melindungi Tuan Ye dari bayang-bayang, dan memastikan Tuan Ye akan terhindar dari segala macam bahaya nantinya. Tak berselang lama, rombongan akhirnya memacu kuda mereka melewati jalanan kota. Anehnya, suasana di sekitar pemukiman itu tampak sangat sepi. Melihat ini, Tuan Ye merasa heran dan curiga karena tidak ada satupun penduduk kota yang terlihat beraktivitas, padahal hari sudah sangat siang. Namun, tanpa Tuan Ye sadari, di sudut kota, seorang warga malang disekap dengan mulut terikat, dan sebuah belati tajam menempel di lehernya, membuatnya gemetar ketakutan. Seorang pria tampak menghunus pedang sambil mengancam bahwa siapapun yang mengganggu Tuan Ye akan menerima konsekuensi yang sangat mematikan. Leluhur Yan yang menyadari perubahan raut wajah Tuan Ye segera mendekatkan kudanya. Ia bertanya apa yang sedang dicari dan dipikirkan oleh Tuan Ye.
Tuan Ye pun tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia hanya merasa heran mengapa kota ini begitu sunyi. Padahal hari sudah mulai siang. Mendengar ini, leluhur yang tampak tersenyum penuh arti dengan mata yang berkilat merah, membatin bahwa ini semua sebenarnya adalah perbuatannya. Setelah itu, adegan pun berlanjut, rombongan berkuda yang terdiri dari Tuan Ye dan lainnya akhirnya terus memacu kuda mereka melewati gerbang perbatasan kota. Namun sebelum pergi, Tuan Ye menatap kembali ke arah gerbang masuk kota. Ia membatin, ini adalah pertama kalinya ia pergi meninggalkan kota Qiaoqi setelah 5 tahun. Setelah memikirkan ini, rombongan berkuda itu pun terus melaju menyusuri lembah hijau yang tinggi, menikmati pemandangan alam yang tampak begitu asri dan tenang. Di tengah perjalanan, Tuan Ye memperingatkan yang lain tentang kabar adanya kawanan binatang iblis berbahaya di sekitar pegunungan tersebut. Mendengar ini, leluhur yang dengan santai pun menyahut dan meminta Tuan Ye tidak perlu khawatir, karena anak buahnya sudah dikerahkan untuk membersihkan jalur tersebut. Dan benar saja, dari balik semak-semak yang rimbun, seorang pengintai tampak mengendap-endap sambil memegang belati kecil dengan sangat waspada. Suara derap langkah kaki kuda rombongan Tuan Ye itu terdengar bergema, memecah keheningan hutan dan menarik perhatian para pengintai yang bersembunyi. Seorang bawahan kemudian mengatakan sesuatu kepada pria di depannya yang dipanggil Tuan Liu bahwa misi mereka sudah berhasil. Dan terlihat di area lain, tumpukan bangkai binatang iblis tampak berserakan, dan bawahan itu lalu bertanya apakah melenyapkan banyak monster tersebut adalah hal yang benar? Mendengar ini, Tuan Liu itu pun dengan tatapan tajam menegaskan bahwa ini tentu benar demi melindungi keselamatan Tuan Ye yang sangat penting bagi kekaisaran. Setelah mengatakan ini, Tuan Liu lalu segera bangkit berdiri dan ia bertekad harus menyelesaikan misi penting ini apapun resikonya. Tangan Tuan Liu pun kemudian bergerak cepat menggenggam erat gagang senjatanya, bersiap memimpin serangan pembersihan berikutnya di dalam hutan tersebut. Sambil melompat maju dengan sangat gagah, Tuan Liu berteriak lantang memerintahkan seluruh pasukannya untuk terus maju menumpas monster iblis. Sementara saat ini, di dalam istana Kekaisaran Dayan yang berdiri dengan megah, suasana terasa begitu sunyi dan dipenuhi oleh aura ketegangan yang pekat. Dua orang pria tampak berjalan perlahan di atas karpet merah koridor istana, melangkah menuju ruang pertemuan utama untuk bicarakan sebuah urusan. Putra mahkota bernama Yan Jinghong berjalan di depan sambil mempertanyakan sikap ayahnya yang dianggap terlalu merendah di hadapan Tuan Ye. Mendengar protes keras dari sang anak, Kaisar kemudian berbalik dan menasihati Yan Jinghong bahwa bisa mendekati Tuan Ye adalah sebuah keberuntungan terbesar yang pernah ada. Yan Jinghong pun langsung terdiam dengan raut wajah kesal setelah mendengar ini, merasa harga dirinya sebagai seorang putra mahkota telah diinjak-injak. Melihat keras kepala anaknya itu, Kaisar lalu mengingatkan agar Jinghong tidak meremehkan fakta bahwa Yan Bingxin saja bisa mendapat akar spiritual karena Tuan Ye. Kaisar juga menambahkan bahwa berkat Tuan Ye, kini Yan Bingxin sangat disukai oleh leluhur dan memiliki masa depan yang tidak terbatas nilainya. Yan Jinghong pun akhirnya tertegun dan mulai merenung, mencoba mencerna maksud perkataan ayahnya yang menyuruhnya berada di sisi Tuan Ye. Namun, Yan Jinghong tetap memprotes keras karena akar spiritual adalah bawaan lahir, sehingga tidak masuk akal jika ada orang yang bisa mengendalikannya sesuka hati. Mendengar bantahan lancang dari anaknya itu, sang kaisar pun langsung membentak dengan sangat keras dan menyuruh Yan Jinghong untuk segera diam. Kaisar sangat marah karena Jinghong yang hanya punya akar kayu kelas menengah dan belum masuk ranah Dao justru berani bersikap sangat sombong. Ia menilai Jinghong kini menjadi terlalu tinggi hati setelah mendirikan Akademi Istrim dan merekrut beberapa orang pengikut. Kaisar bahkan menyesal dan merasa seharusnya ia menjadikan Yan Bingxin saja sebagai putri mahkota yang jauh lebih meyakinkan kultivasinya daripada Jinghong. Sementara itu, saat ini di luar gerbang ibu kota Kekaisaran Dayan yang sangat megah, portal energi biru menyala terang menyambut kedatangan para tamu penting kekaisaran. Sang kaisar yang saat ini sudah datang, ia berteriak lantang dengan ekspresi tegang, memerintahkan seluruh barisan prajurit untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Ia menegaskan dengan penuh wibawa bahwa senior Ye akan segera tiba di tempat ini, sehingga persiapan harus dilakukan dengan sangat sempurna. Di barisan depan, Yan Jinghong memimpin dengan pakaian megahnya, berdiri dengan tatapan mata yang tampak begitu tajam sekaligus menyimpan kemarahan. Di dalam hatinya, Yan Jinghong merasa yakin bahwa Tuan Ye itu hanyalah seorang pembual besar yang telah berhasil membodohi leluhur dan juga ayahnya sendiri. Kekesalan Jinghong semakin memuncak saat mengingat bahwa istana bahkan sampai rela membangun sebuah patung emas raksasa dan kuil megah untuk Tuan Ye. Dengan tatapan penuh kebencian dan gigi yang mengatup rapat, Yan Jinghong bergumam di dalam hatinya bahwa orang tersebut pasti hanyalah seorang penipu. Yan Jinghong pun terus menggerutu. Namun, saat ini tiba-tiba portal sihir bergetar hebat, dan tampak bayangan orang yang hendak keluar dari portal tersebut. Bayangan itu ternyata adalah Tuan Ye dan lainnya yang saat ini melangkah keluar dari cahaya biru sambil menggendong rubah putih, memuji kehebatan arai teleportasi itu.
Melihat kedatangan sang tamu agung, sang kaisar bersama seluruh barisan pengawal langsung membungkuk khidmat untuk menyapa senior Ye dengan penuh hormat. Tuan Ye pun terkejut melihat kerumunan orang di hadapannya. Ia berbisik pelan, bertanya kepada leluhur Yan tentang identitas orang-orang asing tersebut. Kaisar lalu maju memperkenalkan diri sebagai ayah Bingxin, dan ia juga memperkenalkan sang putra mahkota yang berdiri kaku di sampingnya sebagai putranya. Sontak saja, Tuan Ye seketika teringat ucapan Yan Bingxin, dan ia mendadak panik dan khawatir jika sang kaisar berniat memaksanya untuk segera menikah. Demi menghindari situasi canggung, Tuan Ye lalu melihat ke arah cincin ruangnya, memikirkan sebuah rencana dan berniat mengubah topik pembicaraan. Dari kilatan cahaya cincin sakti miliknya, sebuah toples berisi buah ajaib yang memancarkan energi murni tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Tuan Ye lalu tersenyum ramah sambil menyerahkan sebuah toples manis, berkata bahwa ia tak datang dengan tangan kosong dan membawa hadiah kecil untuk mereka. Sang kaisar pun menerima toples itu dengan mata berbinar penuh kagum, lalu bertanya dengan sopan mengenai isi dari benda yang memancarkan cahaya murni itu. Namun, berbeda dari kaisar, Yan Jinghong yang melihat hadiah itu, ia mendengus meremehkan, mengejek hadiah itu sebagai barang murahan yang tidak pantas. Sontak saja, mendengar ucapan lancang putranya, sang kaisar pun langsung menjadi geram dan membentak Yan Jinghong agar tidak berkata sembarangan. Tuan Ye sendiri saat ini dengan santai menjelaskan bahwa buah di dalam toples itu ia tanam sendiri dengan membutuhkan usaha yang sangat besar sekali. Sambil tersenyum lebar, Tuan Ye menambahkan rumor bahwa di beberapa tempat tertentu buah kalengan ini dipercaya mampu menyembuhkan penyakit. Buah ajaib itu bahkan konon memiliki legenda spiritual bahwa Dewi Buah Persi Kuning Kalengan akan memberkati setiap anak utara yang memakannya. Mendengar ini, Yan Jinghong pun berteriak marah sambil menunjuk Tuan Ye, menuduhnya berbohong dan menegaskan bahwa Tuan Ye adalah penjahat licik. Sontak saja, dari reaksinya yang menolak percaya khasiat obat itu, ini membuat Yan Bingxin marah dan ia mencoba menegur kakaknya tersebut dengan nada yang tinggi. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba suara bentakan juga menggelegar dari leluhur Yan yang menyuruh Yan Jinghong untuk segera diam dengan ekspresi wajah marah. Yan Jinghong pun seketika gemetar ketakutan di hadapan sang leluhur, mencoba membela diri dengan terbata-bata karena merasa dirinya sangat terdesak. Leluhur Yan lalu membentak keras karena Jinghong sangat kurang ajar pada senior Ye, mengancam posisi putra mahkotanya akan segera dicopot saat ini juga. Sementara itu, Tuan Ye hanya menanggapi dengan tenang di dalam hatinya bahwa wajar saja pemuda tersebut sombong karena berstatus putra mahkota. Namun sedetik kemudian, Tuan Ye tersentak kaget dan panik menyadari bahwa dirinya baru saja menyinggung seorang putra mahkota Kekaisaran Agung. Tuan Ye bergumam panik dalam hati, menyadari bahwa orang-orang yang ada di hadapannya ternyata adalah keluarga inti Kekaisaran Yan Agung yang terkenal itu. Dan saat ini, melihat kemarahan sang leluhur, Yan Jinghong langsung berlutut ke tanah di hadapan leluhur Yan yang sedang menatapnya dengan penuh amarah. Sambil bersujud pasrah, ia memohon dengan suara gemetar agar leluhur Yan mau melihat masalah ini dengan lebih jelas menggunakan kebijaksanaannya. Namun, ia kembali marah dan menunjuk Tuan Ye dengan penuh emosi, berteriak bahwa penipu itu telah membohongi semua orang di siang bolong ini. Mendengar ini, leluhur Yan langsung mengangkat tangannya, memancarkan aura kegelapan yang membuat suasana di sekitar mereka menjadi mencekam. Dengan suara menggelegar, leluhur Yan membentak apakah Jinghong menuduh dirinya dan sang kaisar adalah orang bodoh yang bisa ditipu begitu saja? Leluhur Yan lalu menatap tajam penuh sindiran, mempertanyakan apakah hanya Yan Jinghong satu-satunya orang di Kekaisaran yang berpikiran paling jernih?